Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Istrina Nabila, kelompok 2, selaku pemateri pertama, akan menjelaskan tentang pengembangan metodologi pembelajaran PAI melalui berbagai teori belajar dan pembelajaran behavioristik, kognitivistik, dan konstruktivistik. Keep on watching! Apakah kamu tahu apa itu teori belajar dan pembelajaran behavioristik, kognitivistik, dan konstruktivistik, dan bagaimana implementasinya dalam pengembangan metodologi PAI? Kita akan bahas dan kupas secara tuntas saat lagi. Keep stay tune. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang maksud dari teori belajar behavioristik. Teori ini adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respon. Dan teori behavioristik ialah aliran yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Adapun teori-teori belajar yang termasuk ke dalam kelompok behavioristik diantaranya yang pertama, koneksionisme dengan tokoh Thorndike, yang kedua, classical conditioning dengan tokohnya Pavlov, yang ketiga, operant conditioning dengan dikembangkan oleh Skinner, yang keempat, systematic behavior yang dikembangkan oleh Hull, dan yang terakhir, contiguous conditioning yang dikembangkan oleh Guthrie. Itulah teori-teori dan tokoh-tokoh pengembangannya yang termasuk ke dalam kelompok behavioristik. Dalam konteks pembelajaran behavioristik, ada beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan, yaitu pertama, teori ini beranggapan bahwa yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dikatakan telah belajar sesuatu jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkat laku tertentu. Yang kedua, teori ini beranggapan bahwa yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respon. Sebab inilah yang dapat diamati, sedangkan yang terjadi di antaranya dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Kemudian yang ketiga, reinforcement, yakni apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respon merupakan faktor penting dalam belajar. Respon akan semakin kuat apabila reinforcement, baik positif maupun negatif, ditambah. Dalam aplikasi teori behavioristik dalam proses pembelajaran untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran, yang dimana siswa menunjukkan tingkah laku atau kompetensi sebagaimana yang telah dirumuskan, maka guru perlu menyiapkan dua hal. Yang pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa, yang dimana guru mengidentifikasi pembelajaran, kemudian melakukan analisis pembelajaran, kemudian mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajaran. Yang kedua, guru merencanakan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan, yang dimana guru menentukan indikator-indikator, kemudian mengembangkan bahan ajar, mengembangkan strategi pembelajaran, mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan, mengamati dan menganalisis respon pembelajar, kemudian memberikan penguatan, reinforcement, baik posisi positif maupun negatif, serta merevisi kegiatan pembelajaran. Pada pembahasan yang kedua ialah tentang teori kognitivistik. Pada teori belajar kognitivistik, belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan perseptual untuk memperoleh pemahaman, tujuan dan tingkah laku sangat dipengaruhi oleh proses berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Adapun teori-teori dan tokoh pengembangnya yang termasuk ke dalam kelompok kognitif holistik diantaranya yang pertama teori Gestalt dengan tokoh pengembangnya Kafka, Adler dan juga Wedemeer, dan kedua teori Medan dengan tokohnya Levin, ketiga teori organismik yang dikembangkan oleh Wheeler, yang keempat teori humanistik yang
dengan tokohnya Maslow dan Rogers. Yang kelima, teori konstruktivistik dengan tokohnya Jean Piaget. Itulah tokoh-tokoh dan juga teori yang termasuk ke dalam kelompok kognitif. Menurut Jean Piaget, manusia berhadapan dengan tantangan pengalaman, gejala baru, dan persoalan yang harus ditanggapinya secara kognitif. Untuk itu, manusia harus mengembangkan skema pikiran lebih umum atau rinci, atau perlu perubahan menjawab, menginterpretasikan pengalaman-pengalaman tersebut dengan cara pengetahuan seorang terbentuk yang selalu berkembang. Nah, proses tersebut meliputi yang pertama skema, yaitu struktur kognitif yang dengan seseorang beradaptasi dan terus mengalami pengembangan mental dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua ialah asimilasi, adalah proses kognitif perubahan skema yang tetap mempertahankan konsep awalnya, hanya menambah atau merinci. Yang ketiga adalah akomodasi, yaitu proses pembentukan skema atau karena konsep awal sudah tidak cocok lagi. Yang keempat ialah ekuilibrasi, adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga seorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya atau skemata. Proses perkembangan intelek seseorang berjalan dari desequilibrium menuju equilibrium melalui asimilasi dan akomodasi. Adapun tujuan pembelajaran dan pendidikan dalam pandangan teori belajar kognitif, yang pertama, menghasilkan individu siswa yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa agar terjadi proses konstruksi pengetahuan oleh siswa sendiri dalam belajar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan aktif dalam kegiatan belajar sesuai karakteristik dirinya dalam belajar. Yang keempat, guru berperan sebagai mediator, fasilitator dalam proses konstruksi pengetahuan siswa. Jadi, dalam teori kognitivistik, bahwa belajar tidak hanya menerima informasi dan pengalaman. Pada pembahasan teori yang ketiga ialah teori konstruktivistik, ialah teori yang memberikan kebenaran terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Yang terpenting dalam teori konstruktivistik adalah bahwa dalam proses pembelajaran siswalah yang harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang harus aktif dalam mengembangkan pengetahuan mereka, bukannya guru ataupun orang lain. Mereka harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya, kreativitas dan keaktifan dalam membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif siswa. Dalam pandangan di atas dapat kami simpulkan bahwa teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna membangun dirinya sendiri. Dalam teori belajar konstruktivistik, ada tokoh yang berperan adalah Piaget dan juga Vygotsky. Menurut Piaget, ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi. Yang kedua adalah Vygotsky. Menurut Vygotsky, seorang siswa mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Isi dari pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan dan kebiasaan mereka. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran konstruktivistik, yaitu yang pertama, mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata atau konkret dalam konteks yang relevan. Yang kedua, mengutamakan proses. Yang ketiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Yang keempat, menanamkan pembelajaran dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Adapun tujuan teori belajar konstruktivistik ialah yang pertama, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari pertanyaannya sendiri. Yang ketiga,
membantu siswa untuk mengembangkan. Pada pembahasan poin terakhir, yaitu tentang implementasi teori belajar pada pembelajaran PAE. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang bagaimana implementasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran PAE. Pada praktek pengimplementasian teori belajar behavioristik, kami mengambil pemeriksaan pada materi pendidikan agama Islam pada kelas 7 dengan tema sholat berjamaah. Sesuai dengan KI dan KD, adapun tujuan kompetensi yang akan dicapai yang pertama, mentaati norma atau aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, menampilkan perilaku demokratis dalam kehidupan sehari-hari, menyenangi hidup damai dan kebersamaan, menjelaskan pengertian sholat berjamaah, dapat menjelaskan keutamaan sholat berjamaah, kemudian dapat merumuskan nilai-nilai sholat berjamaah terkait dengan kepemimpinan dan persatuan dalam masyarakat. Ketujuh, menunjukkan tata cara sholat berjamaah, dan yang terakhir, mempraktikkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini metode yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan metode role playing, drill, dan juga reward and punishment. Nah, kemudian bagaimana cara pembelajarannya? Yang pertama, ketika menggunakan metode role playing, yang pertama-tama guru dapat memberikan stimulus. Stimulusnya dengan contoh langsung atau dengan memberikan video atau film. Kemudian siswa bisa diarahkan untuk meragakan dan mempraktekkan tahapan sholat lengkap sesuai dengan yang dicontohkan. Kemudian metode yang kedua bisa dengan drill, yang dimana siswa melakukan tahap pengulangan setiap harinya, yaitu dengan dukungan dan fasilitas dari sekolah dan juga guru, yang dimana melakukan aktivitas yang kontinu, kegiatan sholat berjamaah di sekolah, sehingga dapat membentuk perubahan perilaku dan pembiasaan. Kemudian metode yang ketiga yaitu menggunakan reward and punishment, di mana guru dapat memberikan hadiah sebagai motivasi dan penguatan perilaku positif, kemudian punishment sebagai reaksi yang tidak sesuai agar siswa bisa lebih disiplin. Pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang bagaimana pengimplementasian teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran. Teori belajar kognitif memandang bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke dalam pikiran siswa, akan tetapi siswa harus aktif secara mental dan fisik, membangun struktur kognitif pengetahuannya berdasarkan tingkat kematangan kognitif yang dimilikinya. Nah, di sini kami mengambil contoh dari materi kelas 7 dengan mata pelajaran fikih pada tema muamalah dengan judul sewa-menyewa. Adapun model pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan metode discovery learning. Nah, bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan? Yaitu sebagai berikut. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu adanya stimulation, yaitu pemberian rangsangan. Dalam fase ini, siswa dihadapkan pada problem yang memicu kegelisahan dan didorong untuk mendalami secara mandiri. Guru hanya memberikan rangsangan berupa permasalahan. Hal tersebut dilakukan guna memancing siswa mendalami materi secara individu dan agar siswa berusaha memecahkan permasalahan yang telah diberikan. Perangsangan dalam hal ini yaitu bertujuan mempersiapkan suasana hubungan belajar yang aktif dan mampu membangun siswa mendalami materi. Permasalahan yang diberikan berupa bab fikih muamalah pada materi sewa-menyewa atau ijarah. Nah, langkah yang kedua yang harus dilakukan yaitu adanya problem statement, yaitu pernyataan maupun identifikasi kasus. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi masalah siswa, mengidentifikasi masalah studi kasus. Sebagai contoh, Roni mempunyai ruko. Sebagai pemilik ruko, Roni mempersilahkan kepada Bayu selaku tetangganya untuk memanfaatkan ruko tersebut tanpa memberikan beban biaya sewa.
Akan tetapi di pertengahan, Roni meminta Bayu untuk membayar sewa ruko tersebut sebesar 25%, sebab Roni mengalami terlilit hutang. Nah, di sini guru kemudian memberikan siswa agar memberikan tanggapan bagaimana seharusnya Roni menyelesaikan permasalahan terlilit hutangnya tanpa memberikan beban biaya sewa kepada Bayu. Karena di awal akadnya si Roni telah memberikan sewa tanpa membebankan biaya terhadap Bayu. Nah, di sini langkah yang kedua yaitu langkah yang ketiga yaitu data collection, yang dimana pengumpulan informasi maupun data. Siswa mengumpulkan informasi melalui pencapaian atau pencarian materi. Dari mana? Yaitu bisa dari jurnal, buku-buku, kemudian bisa mengamati objek. Nah, di sini siswa melakukan uji coba secara mandiri yang berhubungan dengan bab fikih muamalah. Hal tersebut dilakukan untuk pembuktian terhadap benar atau tidaknya hipotesis yang dimilikannya. Kemudian langkah keempat yang harus dilakukan yaitu data processing, yang dimana di sini siswa mengerjakan atau mengelola data dan menganalisis materi yang telah ditentukan siswa. Siswa mengelola data dari studi kasus, yaitu tentang mengenai riba yang dilakukan oleh Roni dengan meminta sewa kepada Bayu sebesar 25% dari keuntungan Bayu. Hal tersebut memberikan dampak yang tidak baik dan dapat terhadap Bayu dari perekonomian perdagangannya, karena pada perjanjian awalnya tidak bernegosiasi mengenai biaya sewa tersebut. Namun dalam kenyataannya, di tengah periode Roni dengan tiba-tiba meminta keuntungan sewa tersebut. Nah, yang langkah kelima yaitu verification, yaitu tentang pembuktian, yang dimana siswa memeriksa data yang telah diperoleh dengan teliti dalam pembuktian benar atau tidak hasil hipotesis terkait studi kasus yang dikaji. Dari proses tersebut, siswa membuktikan bahwa kegiatan riba adalah kegiatan yang tidak baik, tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, dan langkah yang terakhir adalah generalization. Siswa menarik kesimpulan dari permasalahan tersebut sehingga bisa mendapatkan penemuan pengalaman dan pengetahuan yang baru. Dari kasus di atas, siswa dapat menyimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan Roni awalnya sangat membantu Bayu dalam perekonomiannya dalam memanfaatkan ruko tersebut, tetapi karena di tengah periode tiba-tiba Roni mengambil keuntungan dari sewa ruko yang awalnya tidak ada perjanjian di awal, sehingga menimbulkan riba pada kegiatan tersebut. Maka perilaku Roni kepada Bayu pada kasus tersebut tidaklah baik. Pada pembahasan terakhir yaitu tentang bagaimana pengimplementasian teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran PAI. Pada poin ini, kami mengambil sampel dari kelas 11 mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, tema makanan halal dan baik, pada surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan 172 sampai 173. Adapun pembelajaran dengan menggunakan metode cooperative learning. Nah, di sini tujuan dari kompetensi pembelajaran materi ini adalah peserta didik diharapkan mampu membaca dan memahami surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan 172 sampai 173 yang kemudian dapat menerapkan dan mengamalkan saat memilih makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan? Yang pertama, guru menyampaikan tujuan dan motivasi siswa tentang baik dan berkahnya mengkonsumsi makanan halal dan akibat mengkonsumsi makanan haram. Kemudian kedua, guru dapat menyampaikan informasi yang dimana
yaitu berupa role pembelajaran yang akan dilaksanakan, memberikan stimulasi pertanyaan sesuai materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, guru PAI dapat mengarahkan peserta didik untuk melaksanakan diskusi kelompok, yang dimana mendiskusikan permasalahan yang didapat. Yang keempat, guru dapat mendorong peserta didik untuk mengadakan penelitian sederhana lewat alat peraga yang dimanipulasi. Bisa berupa studi kasus, ibadah research, penelitian lab tentang kandungan apa saja makanan yang bisa diharamkan, dan lain sebagainya. Kemudian, yang terakhir, guru PAI dapat mendorong peserta didik untuk melaksanakan kegiatan praktis dan memberikan peluang untuk mempertanyakan dan memodifikasi serta mempertajam gagasannya, yaitu dengan siswa mempresentasikan penemuannya, bertanya, dan juga merespon tim yang lain. Cukup sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Saya Nasrina Nabila, undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.